pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan dan saya jelaskan dalam video ini. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya primordialisme. Faktor-faktor penyebab primordialisme yang pertama yaitu adanya suatu hal yang dipercayai sebagai sesuatu yang istimewa oleh individu dalam kelompok ataupun perkumpulan sosial tertentu. Yang kedua, adanya sebuah sikap untuk mempertahankan kesatuan sosial satu kelompok ataupun kesatuan sosial dari ancaman yang datang dari luar. Nah, yang ketiga, adanya nilai-nilai yang memiliki kaitan dengan sistem keyakinan, misalnya nilai-nilai keagamaan serta ideologi tertentu. Nah, saya akan menambahkan sedikit mengenai primordialisme. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau belum paham apa sih itu primordialisme. Primordialisme adalah bentuk paham atau pandangan yang dapat memunculkan sikap primordial pada suatu kelompok. Untuk lebih jelasnya, primordialisme merupakan ikatan kuat yang dimiliki kelompok tertentu. Nah, biasanya pandangan primordialisme erat kaitannya dengan budaya, suku, ras, agama, tradisi, dan masih banyak lagi. Next ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan hubungan antara konflik dan kekerasan. Sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu konflik dan apa itu kekerasan. Konflik adalah suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Sedangkan kekerasan merupakan tindakan fisik atau tindakan psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk pertanyaan ini saya akan memberikan satu contoh sederhana mengenai hubungan antara konflik dan kekerasan agar kalian bisa lebih mudah memahami maksud dari pertanyaan ini. Nah, misalnya dalam suatu kelompok terdapat anggota-anggota di dalamnya. Nah, anggota diberikan kesempatan untuk berpendapat satu sama lain. Nah, dari beberapa pendapat yang diajukan, ada beberapa individu yang saling bertentangan atau saling berbeda pendapat, sehingga terjadilah suatu konflik. Nah, jika konflik ini tidak mendapatkan titik terang atau tidak mendapatkan jalan keluar, maka akan terjadi tindak kekerasan antar individu. Nah, seperti itulah contoh dari hubungan konflik dan kekerasan. Next ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan bahwa konflik dapat meningkatkan solidaritas in group. Konflik sosial dapat menambah kuat rasa solidaritas pada kelompok. Hal ini dikarenakan ketika terjadi konflik antar dua kelompok atau dua pihak, maka masing-masing anggota kelompok akan merasa memiliki lawan yang sama atau satu tujuan yang sama, sehingga agar kelompoknya bisa menang lebih kuat, lebih menonjol dibandingkan dengan kelompok lawan, maka perlu adanya kekompakan untuk memupuk solidaritas dalam kelompoknya. Misalnya pemberian tugas kelompok di kelas 3E. Para kelompok diberikan tugas yang sama dan tujuan yang sama. Nah, bagaimana satu kelompok ini dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang lain? Nah, caranya perlu adanya kerjasama di dalam kelompok agar bisa mengalahkan kelompok-kelompok yang lainnya dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, itulah jawaban-jawaban dari pertanyaan mengenai konflik dan integrasi sosial. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.